Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke salah satu materi paling krusial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Muhammad Solih Nurul Barok dari Prodi Teknik Informatika. Di sini kita akan masuk ke materi yang paling krusial dan paling sering mungkin menakutkan bagi calon wirausahawan, yaitu rencana keuangan atau the financial plan. Banyak yang punya ide brilian, strategi pemasaran hebat, tapi gagal menerjemahkannya ke dalam angka. Rencana keuangan inilah alat yang kita gunakan untuk mengubah visi dan ide bisnis kita menjadi sebuah model finansial yang terukur. Ini adalah peta jalan yang akan memberitahu investor atau dan diri Anda sendiri. Jadi baik itu investor atau diri kita sendiri, ya mungkin materi ini bisa dijadikan sebuah acuan lah, mungkin seperti itu. Apakah misalkan kita sudah tepat atau belum dalam merencanakan keuangan? Seperti itu mungkin ya. Dalam studi kasus yaitu zepos.com. Sebelum kita masuk ke teori, mari kita lihat studi kasus nyata. Semua kenal Zappos.com yang diakuisisi Amazon senilai 1,2 miliar dolar. Pendirinya Tony Hsieh membangun perusahaan ini dari nol hingga 1 miliar dolar dalam 8 tahun. Tapi ada fakta yang jarang diungkap. Di tahun 2009, Zappos, perusahaan yang terlihat sangat sukses dan profit, justru hampir bangkrut. Kenapa? Mereka kehabisan uang tunai, penjualan mereka tinggi, tapi pengeluaran untuk inventaris dan pelayanan pelanggan atau yang seperti itu, yang bisa disebut seperti gratis ongkir, bolak-balik sangat besar. Jadi penjualan mereka tinggi, tapi pengeluaran untuk inventarisnya itu sangat besar. Jadi pelajaran utamanya, dan ini tolong dicatat ya, profitabilitas tidak sama dengan arus kas. Jadi kalian harus bisa terlihat untung di atas kertas tapi bangkrut di bank gitu. Inilah mengapa rencana keuangan sangat penting. Nah, apa itu rencana keuangan? Pertama, untuk menguji kelayakan apakah ide ini masuk akal secara finansial atau hanya angan-angan. Kedua, ini menjadi alat kontrol. Anda bisa membandingkan proyeksi Anda dengan kenyataan setiap bulan. Ketiga, ini paling praktis. Anda tidak akan mendapatkan pendanaan dari investor atau bank tanpa dokumen ini. Mereka ingin melihat angkanya, yaitu definisi rencana keuangan adalah dokumen yang menerjemahkan semua rencana strategi Anda, pemasaran, operasional, SDM ke dalam bahasa universal atau angka. Ini adalah peta jalan finansial Anda untuk 3-5 tahun ke depan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya yaitu satu, menguji kelayakan viability, apakah ide ini masuk akal secara finansial. Dua, menjadi alat kontrol, menetapkan target dan mengukur kinerja nyata bisnis Anda. Tiga, mencari pendanaan, dokumen wajib untuk meyakinkan investor dan bank. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu komponen. Yang pertama, titik awal anggaran. Ada tiga, yaitu anggaran operasional. Proyeksi biaya untuk menjalankan bisnis terdiri dari biaya tetap atau sewa, gaji, dan biaya variabel bahan baku, komisi. Nah, lalu ada anggaran modal, rencana pembelian aset besar modal yang akan digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh, mesin, kendaraan, gedung. Lalu ada juga anggaran penjualan. Ini adalah dasar dari semua anggaran lainnya. Berapa banyak unit yang Anda perkirakan akan terjual setiap bulan.
Anggaran atau budgeting, sebelum kita bisa memproyeksikan pendapatan, kita harus tahu berapa biaya yang akan kita keluarkan. Ada 3 macam anggaran. Yang pertama anggaran operasional. Ini biaya sehari-hari. Ya, kita bagi dua, biaya tetap fixed cost yang harus Anda bayar walaupun tidak ada penjualan seperti sewa ruko atau gaji pokok, dan biaya variabel cost yang naik turun mengikuti penjualan seperti bahan baku, kopi. Nah, kedua ada anggaran modal atau capital budget. Ini untuk pembelian aset besar di awal, mesin espresso, oven, mobil van, komputer, ya pembelian-pembelian besar aja gitu di awal. Dan yang paling penting, yang ketiga anggaran penjualan. Ini adalah dasar dari semua proyeksi lainnya. Berapa banyak kopi yang akan Anda jual di bulan Januari, Februari, ini tidak boleh dikira-kira. Kita harus berdasarkan riset pasar yang sudah Anda lakukan di rencana pemasaran. Begitu. Nah, lalu yang kedua adalah pro forma laba rugi. Menjawab pertanyaan apakah bisnis saya profitable? Begitu. Jadi rumusnya, Anda ambil total penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau COGS, biaya bahan bakunya. Hasilnya adalah laba kotor. Kemudian kurangi lagi dengan semua biaya operasional. Gaji, sewa, sewa air, sewa listrik, pemasaran, dan lain-lain. Dan sisanya adalah laba bersih Anda. Laporan ini yang biasanya dilihat orang untuk menilai kesuksesan. Lalu berikutnya pro forma arus kas. Pro forma arus kas sekarang, komponen kedua yang paling kritis, laporan arus kas atau cash flow. Seperti kasus Zepop tadi, sekitar 70% bisnis gagal bukan karena tidak profit, tapi karena kehabisan uang tunai. Laporan ini menjawab pertanyaan, apakah saya punya uang tunai di bank untuk bayar tagihan bulan ini? Laporan ini tidak peduli dengan penjualan, ia hanya peduli pada uang masuk, cash in, dan uang keluar atau cash out. Jika uang keluar lebih besar dari uang masuk, nah Anda dalam masalah tuh. Begitu. Ya. Nah, lalu berikutnya perbedaan kritis profit versus arus kas. Mari kita lihat perbedaan kritis ini. Ini adalah konsep yang wajib Anda pahami. Lihat kolom kiri, profit. Anda berhasil menjual 100 juta rupiah ke perusahaan besar di bulan Januari. Klien meminta bayar 60 hari lagi, yaitu di bulan Maret. Nah, di laporan laba rugi Januari, Anda mencatat penjualan 100 juta. Anda terlihat sangat profit. Sekarang lihat kolom kanan, arus kanan. Di arus kanan, kolom kanan, arus kas atau laporan arus kas. Nah, di akhir bulan Januari Anda harus bayar gaji dan sewa, katakanlah 20 juta. Berapa uang masuk Anda di Januari? 0. Uang keluar 20 juta. Arus kas Anda minus 20 juta. Nah, Anda tidak bisa bayar gaji pakai profit, Anda bayar pakai uang tunai. Yaitu inilah yang membunuh startup. Begitu, yang bisa bikin kita bangkrut. Lalu berikutnya pro forma neraca. Nah, pro forma neraca, misalkan laporan ketiga adalah neraca balance sheet. Nah, jika laba, rugi, dan arus kas adalah video yang merekam aktivitas selama sebulan atau setahun. Neraca adalah foto yang menunjukkan kondisi keuangan Anda pada satu titik waktu tertentu, misalnya per 31 Desember. Isinya ada 3 aset, yaitu semua yang Anda miliki. Kas, piutang, inventaris, peralatan, liabilitas, yaitu semua hutang Anda. Hutang ke supplier, pinjaman bank, dan ekuitas, yaitu selisih antara aset dan liabilitas. Ini adalah kekayaan bersih atau net worth bisnis Anda. Begitu. Nah, berikutnya komponen kelima yaitu analisis titik impas atau BEP. Komponen terakhir yang wajib ada adalah
analisis titik impas atau break even point (BEP). Ini adalah alat ukur yang sangat penting. BEP adalah titik di mana Anda tidak untung dan tidak rugi. Total pendapatan Anda sama persis dengan total biaya Anda. Mengapa ini penting? Karena ini memberi Anda target penjualan minimum agar bisa bertahan. Jika Anda tahu BEP Anda adalah 100 cangkir kopi per hari, Anda tahu bahwa penjualan di cangkir ke 101 adalah profit pertama Anda. Jumlah sederhananya adalah ambil semua biaya tetap total Anda, sewa, gaji, dan lain dibagi dengan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Begitu. Nah, berikutnya contoh analisis BEP. Mari kita lihat contohnya. Misalkan biaya tetap, sewa ruko, gaji, dan lain adalah 100 juta dolar per tahun. Nah, lihat produk A yang biru. Anda jual seharga 50 dolar. Nah, biaya variabel bahan baku 30 dolar. Maka margin kontribusi Anda adalah 20 dolar. Untuk mencapai BEP, Anda harus menjual 100.000 dolar atau 20 dolar sama dengan 500 unit. 5.000 unit, maaf. Nah, lihat produk B yang hijau. Anda jual 50 dolar, tapi biaya variabelnya 40 dolar. Margin kontribusi Anda hanya 10 dolar. Maka Anda perlu menjual 100.000 dolar atau 10 dolar yang bisa 10.000 sama dengan 10.000 unit berarti. Artinya semakin tinggi margin Anda, semakin cepat Anda mencapai profit. Produk A jauh lebih cepat menghasilkan keuntungan daripada produk B. Begitu. Nah, alat bantu software. Anda tidak perlu menghitung ini secara manual. Gunakan software untuk membantu dan membuat skenario what if. Gitu. Semua ini terdengar rumit untuk dihitung manual dan memang seharusnya tidak. Kita hidup di era digital. Gunakan alat bantu. Yang paling utama adalah spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet. Ini adalah alat terbaik untuk membuat proyeksi dan skenario what if. Anda bisa dengan mudah bertanya bagaimana jika penjualan saya turun 20% atau bagaimana jika sewa ruko naik 10%. Nanti saat bisnis Anda sudah berjalan, Anda akan menggunakan software akuntansi seperti QuickBooks atau Xero untuk mencatat data aktual. Data aktual inilah yang akan Anda bandingkan dengan proyeksi proforma yang Anda buat di awal. Begitu. Mungkin segitu ya. Rencana keuangan adalah fondasi. Ya, ini saya kutip dari laman ini ya. Begitu, rencana keuangan adalah fondasi rumah Anda. Tanpa fondasi yang kuat, sebagus apapun desain rumah Anda yang akan runtuh. Dengan memahami angka-angka ini, Anda mengubah mimpi menjadi rencana yang bisa dieksekusi. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesannya terburu-buru, karena memang agak terburu-buru. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.